Selamat datang kembali bersama kita berdua dan kami hadir di podcast tanpa naskah. Oke. Wah, oke. Ini siang yang sangat itu Agak ini sendu Pak Cep. sendu. Ya, Karena emang Bandung akhir-akhir ini lagi sering hujan ya. Iya betul lagi sering hujan. Iya, Terus aku kemarin sering banget kehujanan kalau berangkat kerja. Jadi ya ke badan pun benar-benar harus ekstra juga sih asli. ininya kerawatnya gitu. Jadi si badan tuh nah kebanyakan sekarang tuh lagi flu nih Pak Cep nih. Iya sih. Lagi banyak yang flu kan, termasuk antum juga. Iya aku juga. Itu Bentar. wajar sih. Kayaknya agak berantakan juga ini. Wah, Rambut tuh kayaknya berantakan ini. kayaknya habis cukuran sih ini. Belum. Wah. Asli. Ini mau nyukur ini sebenarnya. Waduh, sorry ya guys. Agak iya sama lagi. Nah, aku tuh pesannya gini tuh. Jadi Iya, si Pon itu suka gitu. Kayak seredotan kan. Shoot. Water boom. Terbu. Aduh. Oke. Oh iya, Pak Cep. Nah. Ada satu hal yang inget nih sekarang. Apa Kalau tuh? di episode ini tuh sebenarnya poin terakhir Hah? dari segmen mental health ini. Oh, berarti Ya. kita udah di penghujung segmen ya? Ujung segmen sebenarnya. sih. Oh. Tapi Oh, ada tapinya? ada tapinya. Wah, biasanya kalau yang ada tapinya itu suka spesial buat Betul. teman-teman. Nah, itu dia. Apa tuh? Karena itu spesial, Ya. nanti kalau misalkan di episode selanjutnya masih ada bahasan tentang mental health, nah itu sebagai bonus nih Oh, buat teman-teman gitu kan. itu bonusnya berarti. Bonusnya Ya walaupun bonusnya itu kebilangnya gambling lah. gambling atau apa ya namanya itu, bonusnya itu tidak berbentuk materi lah ibaratnya. Tapi kan di sini kita memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa aja gitu bermanfaat juga buat teman-teman di sini. Ya, karena di segmen mental health ini sebenarnya nggak selalu harus serius Pak Cip ya. Kadang kita butuh yang fun juga nih. Betul. Gitu. Makanya itu apa yang kita obrolin kadang kita selingin dengan ya Canda. gitu. Canda dong. Tapi Gitu. masih bisa apa ya diambil gitu ya dari Betul. sisi baiknya mungkin ya. Ya, Sisi positifnya gitu. ya tentunya karena kita menyelipkan referensi berpikir lah. Di Karena segmen. kita adalah manusia adalah makhluk yang punya pemikiran gitu. Betul. Sudah selayaknya Nah, kita gunakan otak untuk berpikir. betul. Jadi otak itu di sini, bukan Iya. di sini. Gitu. Iya, betul. Apalagi kalau di jari tengah. Waduh. Kangen dark jokes ya. Iya. Kangen. Dark jokes. Oke teman-teman, karena tadi udah sempet di-spill nih kan bahwa episode ini di penghujung dari segmen mental health ini. Nah, jadi kita mau bawain soal berdamai dengan diri sendiri, Pak Cip. Waduh, Ya. ini kayaknya segmen yang tema yang benar-benar menggugah atau membangkitkan diri juga lah gitu. Ada Betul. kaitannya sama itu. Ya, karena kayak gitu. Karena dengan berdamai dengan diri sendiri itu ya kita tentunya bisa melupakan atau ya mungkin membuat diri kita ini merasa sembuh. Ini masih merasa ya Pak Cip? Masih merasa belum Karena sembuh, belum terlalu sembuh berarti lah. baru merasa. Berarti apa namanya itu? Masih level 1 mungkin. Kalau di seblak mungkin belum terlalu pedas. Ya, kalau di bon cabe level 0 belum yang max itu. Bon cabe. Anjir, Jadi lapar ini ya. iya kan kita gue. Asli, jadi lapar. Asli sih kalau udah punya pedes-pedes pasti menggugah Pak Cip. Sama halnya dengan episode inilah. Wah, Gitu, sayang kan. banget kalau nggak ditonton gitu. Asli, ini bukan hanya karena final, tapi ya ini juga sebagai kunci dari segmen ini. Oh. Ya, gitu. Setelah kita
terpuruk dengan waktu yang lama, mungkin ya kita tentunya harus diujungkan dengan berdamai dengan diri sendiri. Iya sih, karena Ya. walau bagaimanapun juga setiap masalah yang menghampiri kita, ujung-ujungnya kita harus berdamai. Betul. Mau nggak mau. Mau tidak mau. Jadi kepaksa, nggak kepaksa, ujung-ujungnya kita harus berdamai dengan Betul. diri sendiri. Siap tidak siap pun juga harus mampu berdamai lah. Nah, itu dia. Gitu. Betul. Karena ya kalau nggak kayak gitu mau ya berkutat terus baca di pikiran tuh terus aja dipikirin gitu. Bahkan nemu ujungnya lah. Gitu terus gitu loh nantinya tuh. Jadi ya mungkin kita bakal ngawalin dengan apa sih definisi menurut kami, menurut POV kami berdua ini mengenai tentang berdamai dengan diri sendiri itu sendiri. Gitu. Mungkin mau diawalin dengan aku dulu mungkin baca ya. Boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri ya berdamai dengan diri sendiri itu adalah satu usaha yang dimana kamu ini udah ngerasa anjir sampai kapan sih terpuruk terus gitu, ya kan? Sampai kapan tuh menggenggam luka gitu. Asik. Menggenggam luka. Nah mulai keluar nih ininya ya. Asik. Menggenggam luka. Menggenggam luka. Keren. Terus dipegang sama sendiri gitu tanpa mungkin aja orang lain nggak tahu gitu ya kalau kamu tuh lagi ngerasa sakit hati mungkin atau kayak gimana, tapi ya lama kelamaan kalau kamu nyimpen sendirian ya pasti akan jadi penyakit juga. Bakal jadi penyakit. Ya. Yang tadinya mungkin kamu nggak kenapa-napa, tiba-tiba bukan kenapa-napa, maksudnya emang udah nggak kenapa-napa. Emang lagi kenapa-napa. Ya. Gitu. Emang lagi kenapa-napa. Makin makin parah lagi nantinya gitu loh keadaannya kalau itu masih digenggam terus. Makanya itu kenapa ya kamu bisa cari referensi untuk bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Mungkin seperti itu sih teman-teman kalau dari POV aku ya. Kayak gitu sih. Gitu Pak. Kalau dari aku kalau dari aku ini apa sih? Menggenggam lagi. Menggenggam sih. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu adalah kita itu harus berteman dengan yang namanya masalah. Oke. Jadi setelah kita berteman, kita jadi bisa menikmati. Menikmati masalah yang kemarin-kemarin sempat datang lah gitu. Dan pastinya kita itu harus mempunyai hati yang ikhlas juga untuk menerimanya. Nah, jadi semakin kita berdamai, berteman dengan masalah dan menikmati alur daripada permasalahan itu gitu ya. Itu akan menjadi lebih cepat masalah itu untuk pergi. Gitu sih kalau menurut aku mah lebihnya ke itu. Jadi menikmati masalahnya, menikmatinya dengan cara apa ya itu terserah gitu ya. Bisa dengan healing atau menyadari lagi berarti masalah kemarin itu karena ya bisa aja gitu kan karena kesalahan diri kita sendiri juga gitu. Bisa jadi gitu. Lalu akhirnya kita mencoba nih berteman lah gitu dengan masalahnya ini. Berteman lalu dengan sendirinya kita bisa menimbulkan hati yang ikhlas untuk menerimanya. Intinya ikhlas gitu. Intinya keikhlas. Dan itu mungkin salah satu bentuk rasa yang tertinggi ya. Rasa cinta yang tertinggi gitu. Betul. Makanya itu ada kata-kata level tertinggi daripada mencintai adalah mengikhlaskannya. Itu. Jadi itu tuh maknanya itu ya walaupun kalimatnya simpel tapi maknanya jero sekali. Coba dengerin tuh pelan-pelan ya. Iya benar. Jadi permasalahan pun juga seperti demikian ya. Jadi kalau menurut agama saya, agama Muslim kan di dalam Al-Qur'annya itu sudah tertuang dengan jelas lah, sudah tertulis dengan jelas bahwa Allah itu memberikan masalah terhadap hambanya, tapi
tidak sampai melampaui dari batas kesanggupan hambanya gitu. Ya, pasti akan selalu Pasti ada jalan akan keluarnya. ada selalu jalan keluar, Hmm. dan ya pada intinya kita harus berdamai juga Ya, dengan masalah gitu. betul. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro. Masuk. Nyari ke situ. Nggak tahu, iya tahu Iya, iya. tiba-tiba di dalam isi kepala teh Itu tuh, tiba-tiba ke sana gitu ya. itu tuh referensi random yang pertama ini. Ya. Kalau mau closingan, kalau teman-teman berarti setiap kali Cepi ini bilang soal Spotify pasti diakhiri dengan teman yang baik. Ya. Dan teh botol sosro itu tuh referensi kedua. Ya tapi bener juga Pak Cep. Karena ini ada fun fact katanya nih Pak Cep ya. Apa tuh? Kalau minum teh itu bisa bikin kita rileks loh. Iya, karena kamu tahu nggak esensinya atau maknanya dari sebuah teh itu apa? Kandungannya apa gitu. Walaupun mungkin aku sendiri tuh kandungan yang sebenarnya ya aku jujur ya, karena aku nggak pernah baca-baca literasi. Oh iya. Ini mah kata orang. Oke. Kata orang. Jadi ada suatu zat penetralisir. Oke. Penetralisir apa? Jadi penetralisir racun. Yang Mendetoks. mungkin bisa ya mendetoks dan bisa aja sebagai apa ya namanya itu? Perileks lah. Perileks pikiran. Apalagi kalau minumnya mungkin di daerah-daerah kayak dataran tinggi, perbukitan, pagi-pagi nih misalkan lagi dingin-dinginnya, lagi fresh kan, udara fresh, kita coba minum teh. Nggak perlu yang manis, yang tawar aja juga. Ya. Wah, tapi di depannya ada uang 5M. Nggak perlu tehnya juga itu udah relax. Enggak. Tanpa uang pun nggak masalah. Tanpa uang asli. Kalau untuk aku, jujur, aku penikmat teh. Sama. Ya, aku penikmat teh. Gitu aku. Tapi aku penikmat tehnya bukan teh yang manis, yang tawar. Kenapa tuh? Ya karena kalau yang manis kan udah ada. Oh iya, bisa. Sorry. Nggak bohong gitu. Jadi karena mungkin teh manis itu kan ya ujung-ujungnya kita harus pakai gula lagi. Dimana gula itu kan ya kita bisa tahu lah gitu. Gula itu nggak semuanya sehat gitu. Jadi aku lebih memilih ke teh tawar. Dimana dulu itu tuh sebenarnya warisan daripada Abah dan Uyut ke belakang dulu, zaman ke belakang tuh sering kalau pagi-pagi tehnya tuh dulu yang ini apa namanya tuh yang batang gitu, batang teh gede-gede batang teh dulu suka dijual nih yang dikotakin gini dulu. Mungkin brandnya dulu mah teh cap 2 tang dulu mah. Oh 2 tang. Oke, teh celup. Iya, teh celup bisa, tapi ini mah si batang tehnya tuh, batang daun teh dimasukin ke gelas, terus akhirnya dituangin lah air panas. Oh, nanti udah jadi biar dianya mungkin warna airnya tuh jadi berubah jadi teh. Begitu pas diseruput nikmatnya gitu. Sedang lah. Pokoknya adem lah gitu. Iya. Nah, mungkin itu juga bisa jadi cara gitu ya, dimana kita lagi benar-benar pengen nih berdamai dengan permasalahan. Coba ditambahin itu. Betul. Minum teh. Biar relax. Ya, apalagi kalau misalkan bersama istri gitu. Waduh. Sambil ngobrol. Yang ini minum teh yuk gitu. Bareng di mana gitu. Kita ke daerah dataran tinggi di Kota Bandung lah gitu. Kita ke sana yuk. Sambil lihat city light. Udah sih itu. Udah sih. Ada api unggun. Iya benar-benar. Tapi jangan sambil ngobrolin ini baca. Kapan ya? Ini prediksi aku baca ya. Prediksi aku. Kayaknya nggak lama lagi sih. Insya Allah. Nggak lama lagi apa? Nggak lama lagi. Iya itu. Tadi. Nggak lagi. Ya kan barangkali nggak lama lagi kamu jadi orang yang benghar lah ibaratnya begitu. Mungkin kan kayak itu bukan karena soal materi, tapi kayak dengan rasa sayang. Betul gitu. Kayaknya nggak ada masalah itu ya nggak mungkin sih ya sebenarnya. Semua orang itu pasti ada masalahnya, tapi dengan porsinya masing-masing. Betul. Mungkin kalau misalkan
kita benar-benar nggak punya masalah satupun, misalkan wah itu adalah harta yang paling besar di dalam hidup, betul. gitu. Setelah Tapi keluarga. betul, tapi sayangnya semua manusia itu pasti punya masalah, Iya, sekecil apapun juga itu masalah, Pasti. gitu. aku yakin ya sih. Nggak mungkin ada manusia yang tak luput dari masalah. Pasti. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang nggak kelihatan lagi punya masalah dan sangat terlihat lagi punya masalah. Iya, Mungkin betul, seperti ya. itu, betul. Itu yang membedakannya sih. Ya, dan fun fact-nya kalau yang tadi nih kita minum istri, ya kali Minum istri diminum. Iya, istri tuh di dalam. Ayang, tolong. Nah, ada aku minum lah. Minum. Istrinya diminum. Jahat banget anjir. Maksudnya apa? Kita minum teh sama istri. Nah, tapi ngomongin mantan, nah itu nggak boleh. Itu nggak akan relax tuh teman-teman. Itu mah bukan kayak apa ya? Esensi minum tehnya nggak ada itu mah. Jadi kayak minum air panas yang bener-bener panas mendidih, mungkin yang begitu pas diminum langsung luluh lantah semuanya itu. Udah habis tuh. Seriusan. Gitu sih mungkin teman-teman ya. Nah, terus ngomong-ngomong soal berdamai dengan diri sendiri itu juga, kita ini kadang-kadang butuh dengan yang namanya self talk aja. Self talk. Ya. Pembicaraan diri sendiri atau ya. gimana? Jadi bicara sama diri sendiri, Pak. Bicara dengan diri sendiri. Tapi berbicara diri sendiri itu kan ya gimana sih caranya gitu? Oke. Jadi gini teman-teman. Apakah kayak atlet pejalan kaki yang di jalanan suka ngomong sendiri gitu? Ada ngedumel gitu kan? Apakah kayak gitu caranya? Enggak. Karena gini. Kalau kita lagi mencoba berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri kan biasanya terlalu banyak ini nih Pak Syaf, referensi untuk caranya kayak gimana. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita ini cenderung dengan menghakimi diri sendiri Pak Syaf. Menghakimi diri sendiri. Ya, Oke, misalkan aku nih selalu nggak bisa buat menyelesaikan satu permasalahan misalkan. Itu tuh terus menerus bicara sama diri sendiri dengan seperti itu tuh ya tentunya bakal tercemari gitu pola pikir juga kan. Mungkin misalkan kayak gini, aduh aku bodoh, nah kok aku bisa ya sebodoh itu misalkan. Mungkin menghakimi dirinya ya dengan cara kayak gitu mungkin ya, dengan cara verbal gitu. Dan itu pasti bikin kotor pikiran Pak Cep. Oh iya juga sih, jadi yang diterima sama otak mungkin negatif kan? Negatif terus. Iya sih, negatif terus. Nah, ada baiknya kamu ini ya bilangnya kayak apa ya, kamu bisa gitu, kamu sekarang lagi belajar gitu, lagi belajar untuk menghadapi masalah ini. Nah ganti aja dengan kalimat itu. Iya. Itu sih mungkin saran dari aku ya kayak gitu, karena ya tentunya dengan berbicara seperti itu kan kata-kata positif itu pasti seenggaknya masuk tuh ke pemikiran. Betul. Nah masuk ke pemikiran dengan perlahan-lahan ya kita juga nantinya bakal membuka pikiran positif lainnya agar bisa mencapai ya berdamai dengan diri sendiri itu sendiri. Oke, bisa. Iya sih, emang berdamai dengan diri sendiri itu memang harus dibarengi pemikiran yang positif. Ya itu salah satu faktor penunjangnya lah mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Ya, itu berdamai. Jangan ya, terlalu namanya tuh jangan terlalu banyak menghakimi diri sendiri lah. Asli. Karena ini kebanyakan teman-teman yang sedang dalam keadaan kayak gitu Pak Cek. Oh gitu. Rata-rata. Kalau ada teman yang cerita misalkan kan, ya anjir lah kayaknya ini di bahasa Sunda lah ya. Anjir lah orang satu beres-beres. Bentar. Masalah itu, ini translate-nya ada di sini. Iya. Nah itu. Atau aku jadi translator loh. Aku jadi translator. Gimana? Anjir lah orang satu manggi-manggi wajan keluar, rusing terus hirup teh. Itu. Artinya, jadi gini. Anjirnya di skip. Oh iya. Jadi kenapa pikiran tuh gini-gini terus kayak terus-terusan bikin mumet di kepala lah gitu pada intinya. Lalu setelah itu ya dia ini bukannya nyari solusi malah terus aja menghakimi diri Pak. Terus-terusan dengan kata-kata negatifnya itu. Terus jadi ya yang pertama di aku tanggapi adalah
ya kalau dia udah berhenti ngomong nih sama diri sendiri ya baru ngomong gitu kan. Ya sebisa mungkin jangan kayak gitu. Taruhlah pikiran positif sedikit aja, walaupun sedikit tapi di apa air yang keruh Yes. pasti itu akan berpengaruh. Betul, jadi betul, jernih. betul. Kaporit kalau buat kolam. Kaporit. Bener. Bisa. Iya. Tapi aku tadi tuh lebih tadi pas aku dengerin kamu bilang kayak gitu ya, mencontohkan lah gitu. Nah di situ tuh aku membayangkan kalau mungkin dulu di sinetron, film-film sinetron atau apa gitu ya, ini ada malaikat yang jahat, bukan malaikat ya, sorry. Ini sisi jahat, ini sisi buruknya gitu. Jadi mereka tuh bergelut lah gitu. Ini. Jadi yang satu ini positif, yang ini yang negatifnya guntreng gitu. Sampai akhirnya dia ini jadi bingung kan. Iya, bingung gitu. Ya. Ya, akhirnya malah ketemu kayak gitu teman-teman. Jadi udahlah, berhenti dulu buat menghakimi diri sendiri, kasih waktu lah buat diri sendiri tuh buat ya setidaknya kamu ini harus ada waktu di mana kamu ini sendirian. Jadi aku ingat salah satu masukan dari salah satu host di podcast ini, dari Aduin ya. Kata beliau ini buat menjernihkan pikiran, coba bangunnya di subuh-subuh. Subuh bangun, terus diam kalau ada rooftop lah ya, biar ngerasain segar vibe, lah gitu ya. Vibe udara yang masih segar pagi-pagi. Coba buat ngelamun 10 menit aja. Oh ya. Kosongin pikiran. Kemarin tuh bilangnya diam tanpa distraksi ya, tanpa distraksi. Itu. Jadi kayak begitu pas coba jalan kaki, tak keluar, udah gitu langsung ini aja. Ya. Lamun. Ya begini. Aku ngebayanginnya dia kayak gitu loh. Oke. Aku ngebayangin host kita yang satu ini tuh seperti itu. Oh iya. Bisa ya tapi ya. Kosong dulu. Ini saking kosongnya ngosongin semua pikirannya. Ini ya beta, ngetes gitu. Tiba-tiba istrinya dari belakang, "Mas, mandi Mas." Stay is. Tiba-tiba, "Mas, mandi Mas." Iya mungkin kayak gitu sih. Tapi itu sempat aku coba. Nah, tapi berhubung di rumahku nggak ada rooftop yang cukup luas, jadinya di toren. Itu penyelamat teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu historinya, toren itu fun fact-nya. Ini selingan dikit ya teman-teman ya. Nah, toren itu manfaatnya untuk aku adalah tempat di mana aku ini nemu inspirasi, Pak. Wow. Serius. Berarti kalau nggak ada toren, buyar semua. Buyar ya. Salah satu alternatifnya lah. Kayak gitu karena itu toren sangat berjasa ya buat kamu gitu. Berjasa. Iya, asli. Disclaimer, toren adalah penampung air yang biasanya di atas rumah yang warnanya oranye. Nah, aku masih putih biru. Putih biru. Ada sih yang capnya apa? Kan ada yang cap penguin. Dolphin. Dolphin. Kayak gambar lumba-lumba gitu. Mungkin gitu. Ya kalau nggak warna biru, warnanya orange gitu. Biasanya suka ada kan di atap rumah biasanya. Iya. Itu tuh penyelamat banget, Pak. Penyelamat. Iya, penyelamat. Nah, mungkin ya kamu juga punya cara tersendiri dia. Buat mungkin ada juga tempat di mana kamu ini ngerasa punya vibe yang positif gitu. Dimanapun ya, coba lagi ke situ karena biasanya kalau lagi bingung buat dengan diri sendiri itu mau ngapain ya? Mau keluar rumah misalkan, mau kemana? Gitu. Iya, betul. Oh, itu nyiksa banget sih, Pak. Iya, nyiksa banget. Seriusan dah. Mungkin kalau contohnya mungkin kayak aku sih gitu. Dengan keadaan sekarang aku sempat agak bingung juga sih mau ngadem di mana gitu. Ya paling cara ngadem aku biasanya suka keluar rumah sendiri lalu nyari tempat yang mungkin menurut aku enak buat tempat aku diem lah gitu. Berdiam diri gitu. Enak buat berdiam diri di situ ya udah gitu. Mungkin aku bakal ke depannya kalau aku punya rezeki mungkin aku pengen punya rumah di mana rumahnya itu ada satu lokasi di mana lokasinya itu aku bikin ada ruang outdoor indoornya lah gitu. Iya. Jadi begitu
mungkin ini rumah yang pertama, bangunan yang keduanya mungkin di samping rumahnya. Ya. Nah itu aku bikin kayak outdoor gitu. Ininya pakai apa? Taman-taman Rumput gitu. ya, bikin taman, Oke. rumput sintetis. Di mana di situ tuh aku bikin kayak kafe estetik lah gitu. Buat nanti apa? Mungkin aku nanti sama istri aku, sama Ya. anak-anak gitu. Mungkin juga nanti kalau teman-teman podcast misalkan mau tag juga di situ gitu, Nah, bisa aja gitu. Enak tuh keadaannya. Kita kan nggak akan tahu ya gitu ke Betul. depannya gitu. Benar-benar Pak Cep. Nah, Ya kita emang butuh apa namanya untuk melakukan hal tersebut Pak Cep. gitu. Kayak Nah, gitu. jadi untuk berhubungan dengan kolerasinya dengan berdamai dengan diri sendiri, ya apa ya namanya itu, jadi suka nggak suka, mau nggak mau, Ya. atas dasar apa ya pemaksaan diri atau dengan kerelaan hati, dan pada akhirnya teman-teman di sini juga bakal merasakan ada di titik itu. Jadi gini ya, saking banyaknya permasalahan yang datang gitu ya, mungkin permasalahan-permasalahan yang bisa datang bertubi-tubi juga gitu. Kayak pada akhirnya teman-teman di sini juga pasti akan berada di titik di mana kita itu harus berdamai dengan permasalahan itu. Ya. Gitu. Jangan berkutat dengan pemikiran sendiri Pak Cep. Tarnya malah jadi nambah stres. Iya sih benar-benar. Gitu. Jadi makanya nambah stres. Tadi yang kata Cepi bilang ini ya kita pasti butuh tempat di mana kita ini merilekskan pikiran Pak Cep ya. Itu Betul. misalkan ya kayak tadi Cepi bilang, misalkan kita ada di sebuah pegunungan, nah minum teh hangat itu perlu banget sebenarnya. Betul banget. Dijadikan sebagai apa namanya tuh self love, mungkin ya bagian dari self love. Bisa self love juga. Self love. Oh ya, ada lagi nih Pak Cep. Apa tuh? Kalau soal berdamai dengan diri sendiri ini, mungkin kita bisa mencoba untuk self talk juga. Self talk Ya, gitu selain dari self love itu sendiri. Betul. Self talk. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman terus saja memikirkan bahwa diri teman-teman itu sendiri. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman memikirkan diri sendiri itu sebagai diri yang negatif, ya pasti akan negatif beneran nantinya gitu. Jadi jangan terlalu misalkan lagi stres gitu ya, ya frustasi gitu. Oh, anjir, tadi mau pakai bahasa Sunda sih. Jangan lagi. Boleh. Maksudnya apa? Jangan bilang ke diri sendiri tuh bahwa kamu nggak bisa, kamu tuh lemah, nggak akan bisa kuat. Nah, jadi jangan dibiasain kayak gitu. Jadi kamu tuh harus ngasih kalimat positif ke diri sendiri, teman-teman. Aku bisa. Nggak bisa bilang gitu. Kalau bahasa Sunda tuh gini kan, sing bisa, bisa, kudu bisa. Gitu. Ya. Pokoknya itu tanamkan aja. Betul. Dan selain itu juga masih ada kaitannya dengan sili asih, sili asuh. Ya benar. Sili asih, sili asah, sili asuh. Betul. Jadi 3 itu. Tiga. Sili asih, sili asah, sili asuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi pentingnya kita untuk berdamai dengan diri sendiri itu, ya, dimana ya itu tadi ya, begitu kita mungkin satu permasalahan yang kita anggap ini kayaknya bisa nih masalah ini tuh, kita nikmatin lah gitu. Nikmatin dengan senyuman, terus dengan hati yang ikhlas. Nah, bukan mudah-mudahan ya, mungkin bisa aja sih dengan sendirinya bisa men-trigger permasalahan-permasalahan yang lain, agar kita bisa juga berdamai dengan masalah yang lainnya. Gitu. Betul. Berteman dengan masalah itu sendiri Pak Cep. Berteman. Jadi dengan kita tuh berteman tuh bukan hanya dengan teman-teman aja gitu ya. Dengan masalah pun kita bisa berteman. Nah, itu. Setuju. Jangan jadiin musuh. Kalau kita jadikan musuh, berarti kan kita artinya saling tolak belakang lah gitu. Bertolak belakang. Jadi kayak magnet positif. Ya, seperti magnet yang ada kutub utara dan selatannya, begitu kutubnya kutubnya itu sama misalkan, nah itu bakal tolak menolak gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan kutubnya berbeda, itu akan saling tarik menarik. Jadi ibaratnya ya gitu, semua permasalahan ya walaupun mungkin kita berat gitu ya untuk
menghadapinya, namun di apa ya, di kesempatan waktu yang telah ditentukan lah gitu. Ya. Maka dengan sendirinya itu juga teman-teman bisa merasakan arti dari lagi arti dari damai dengan permasalahannya itu gitu. Ya. Tapi kita juga sih harus ada usaha juga sih gitu Ya. buat mencapai ke sana. Kalau cuma dipikirin doang mah sama aja dengan bohong ya Pak. Iya gitu. Tapi yang paling parah ini Apa? Kalau dibikin ruwet Pak ya. Iya kalau dibikin ruwet sih emang, karena kan Ya. kan ada juga nih bahasan ini apa kayak penyakit yang datang adalah bermulanya dari pikiran kita yang enggak sehat. Dan ada juga semua tindakan kan dimulainya dari pikiran kan gitu. Ya. Jadi kalau pikiran kita positif ya insya Allah sih nanti menghasilkan hal yang positif juga gitu. Itu kayak gitu. Berarti intinya dari pola pikir teman-teman kalian, teman-teman juga gitu, teman-teman kalian. Gitu. Kalau misalkan nggak punya teman, terus ya nggak punya sahabat, nggak punya pasangan juga, kalinya ke psikiater. Psikiater. Psikolog dulu lah. Psikolog dulu. Aku nggak tahu ya bedanya psikolog sama psikiater apa gitu ya? Aku tahu. Apa. Kalau psikolog ini biasanya dia ini cuman hanya mendengarkan aja apa yang kita rasakan. Oh, ya. Jadi dia the good listener gitu ya. Good listener. Jadi pendengar yang baik lah gitu. Pendengar yang baik dan sedikit memberi solusi gitu. Tapi kalau misalkan udah agak berat, itu pasti butuh penanganan yang lebih lanjut. Makanya kenapa ada psikiater. Jadi psikiater itu tuh biasanya selain nerima keluhan kita, keresahan, dia juga ngasih resep obat. Ya. Kayak gitu Pak Cep. Dan jadi psikolog sama psikiater ini harus beriringan Pak Cep. Seharusnya. Jadi kita tuh selain berobat ke psikolog, harus juga ke psikiater gitu, untuk make sure bahwa ya apa yang kita keluhkan ini tuh tahapannya sampai mana. Gitu, seperti itu sih kurang lebih Pak Cep. Menarik juga ya kalau misalkan aku ini sekolah lagi tapi tentang psikiater ya, psikolog gitu ya. Betul. Tentang kepribadian manusia gitu. Wah, seru juga sih gitu. Itu aku kira pengen pengen gitu bisa ngebaca pikiran apa namanya tuh dari permasalahan orang gitu. Tahu sikap seseorang tanpa harus aku tanya gitu. Dari kasat mata gitu pengen sih sebenarnya, cuman ya mungkin belum rezekinya ya. Iya, mudah-mudahan gitu ya kan. Kita nggak tahu ya ke depannya gitu ya siapa tahu gitu kan ada kemauan mah gitu ya. Siapa tahu lah gitu. Kayaknya umurnya udah lewat sih Bu. Nggak apa-apa. Jadi psikolog ini aja ya, psikolog yang non formal lah ibaratnya gitu. Iya. Setuju sih. Mungkin gitu teman-teman. Jadi ada perbedaannya ya. Aku kira psikolog psikiater, terus psikiater ya psikolog juga aku kira gitu. Ya mungkin kolerasinya ada, tapi ternyata berbeda gitu ya. Beda fungsi Pak. Karena aku belum pernah sih gitu. Jujur aku belum pernah ke psikolog. Ya. Sempet sih Pak Cep sebenarnya. Dulu sempet ke psikolog gitu. Ya ada satu permasalahan lah. Nah ini jadi kebetulan nih ada pengalaman kan Pak Cep soal si berdamai dengan diri sendiri itu. Itu tuh waktu itu lagi dalam keadaan yang kelam yang lebih daripada kelam itu sendiri. Kelamnya kelam. Kelamnya gitu ya. Ya pokoknya mah permasalahannya sebenarnya dari circle pertemanan lah. Dari circle pertemanan yang mungkin itu kurang baik lah ya Pak Cep. Kurang baik sehingga membuat diri aku ini keluar dari circle tersebut. Sebenarnya tujuannya itu positif. Tapi lama-kelamaan karena cara menghindari aku dari circle negatif itu sendiri itu salah mungkin ya Pak Cep. Salah dengan cara lebih sering menghabiskan waktu dengan sendirian. Itu kayak di kamar dengerin musik yang lebih keras daripada lebih berisik daripada berisiknya isi kepala gitu. Aku tahu itu lagu apa. Sehingga itu men-trigger aku untuk mencari solusi yang kurang baik sebenarnya. Mungkin seperti itu. Nah dari sana udah stres tuh ya habis dengerin musik itu.
anjir lah, sih belum juga caranya gimana. Keluar rumah, keluar lah ya. Keluar rumah, terus nah jadi ini tuh sebenarnya keadaannya masih belum berkeluarga Pak Cep. Oh dulu Dulu ya masih single player. masih single player lah. Dulu tuh. Jadi keluar rumah, terus pergi ke satu tempat yang dimana dulu itu ada kaitannya dengan circle pertemanan itu sendiri. Jadi aku pergi ke tempat dimana tempat itu tuh dipakai untuk menghabiskan waktu dengan salah seorang teman itu. Di sana itu sebenarnya tempatnya enak Pak Cep. Jadi di lapangan, padahal itu lapangan sekolahan di Jatayu tuh. Oh. Ya. Jatayu itu di sana duduk sendiri, itu ngelamun, rokok. Ya ternyata pas lagi ngelamun kayak gitu, sampai kapan ya anjir keluar rumah nggak ada tujuan gitu. Ngapain lagi habis kayak gini? Ya. Bingung mau ngontak temen, nggak mau. Takut pada sibuk mungkin ya. Mungkin lebih tepatnya pada menjauh aja. Oh, pada menjauh. Karena aku duluan yang menjauhkan diri dari mereka. Oh. Gitu. Malah berakhir dengan melakukan hal yang negatif lagi. Oh, tapi sendirian. Ngaduk berak. Ngaduk berak, iya. Ngaduk tai. Oh iya. Jadi melakukan hal yang negatif lagi gitu. Intinya menyakiti diri sendiri lah. Menyakiti diri sendiri, tapi dengan sendirian gitu. Sendirian, terus juga nggak ada temen untuk bicara, nggak ada temen buat sharing. Bahkan ke orang tua pun juga menutup diri gitu istilahnya. Ya sehingga aku melakukan hal tersebut. Nah tapi pas aku lagi di rumah kepikiran, tiba-tiba kan lagi scrolling tuh Facebook waktu itu. Facebook, terus ada iklan layanan konseling itu. Oh. Di sana ada tertera bahwa waktu itu tuh si layanan konseling itu ternyata bisa pakai BPJS, Pak. Bisa pakai BPJS gitu kan. Oke lah, datanglah. Tapi aku minta rujukan dulu nih ke Paskes 1. Paskes 1 minta rujukan, lalu pergilah ke tempat psikolog itu gitu kan. Di sana ya aku nyeritain gitu permasalahannya seperti apa. Ya pada intinya sebenarnya kata-kata beliau ini, aku tuh masalah utamanya ini adalah berdamai dengan diri sendiri sebenarnya. Berdamai dengan diri sendiri karena kenapa? Ya karena apa yang aku lakukan dengan cara menyakiti diri sendiri itu ternyata ya aku tuh udah nggak care gitu dengan diri sendiri, dengan badan sendiri, dengan permasalahan sendiri juga. Makanya aku tuh harus banyak untuk terkoneksi dengan di luar dunia dari luar kesendirian atau gimana? Dunia luar dunia luar ya. Bukan dunia lain. Sampai bawa lilin. Mas, nggak kuat. Mas. Gila banget ya Bu. Di belakang udah kunci serem banget. Bener ya, itu serem banget ya. Terus ya setelah itu ternyata simpel juga ya ininya jalan keluarnya. Tapi ya kalau di awal berat dulu sih emang Pak Cep. Karena mungkin susah, rumit juga ya. Rumit. Isi kepala mungkin yang sebelumnya memang rumit dengan masalah yang lain, tiba-tiba ini ada masalah lagi gitu. Ya emang sih rumit Pak Cep. Iya rumit. Jadi bertumpuk gitu. Jadi complicated banget gitu kan. Ya akhirnya walaupun awalnya agak sulit tapi lama-kelamaan ya bisa juga gitu ya. Dengan langkah awalnya ya mulai dari sosial media. Coba beraniin diri nge-DM temen lama lah gitu kan. Temen lama gitu untuk ya nongkrong atau kayak gimana. Dan ternyata setelah seperti itu ya agak baikan juga gitu kan. Agak mendingan gitu loh. Nggak terlalu keruh lah gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu ya. Itu mungkin sedikit pengalaman dari aku soal berdamai dengan diri sendiri gitu loh. Ya yang yang dimana harus terkoneksi dengan dunia luar. Gitu, seperti itu teman-teman. Ya sama halnya gitu ya. Teman-teman di luar sana juga pasti mempunyai pengalaman gitu ya tentang bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri gitu. Yang dimana ya aku pun juga ada gitu, dimana ya mungkin kamu juga tahu lah. Mungkin pas lagi sebelum podcast ini ada gitu. Kan aku sering tuh ngabisin waktu sama
host kita yang satunya sama si Pras gitu kan. Oh iya ya. Mana kan aku sama dia tuh sering ngabisin waktu berdua juga, entah itu ngelakuin hobi yang sama. Betul. Gitu. Nah itu tuh sebagai apa? Itu tuh juga sebagai bentuk untuk berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Jadi oke, aku terima masalahnya, tapi aku perlu ibaratnya tuh fasilitas buat perlu fasilitas biar masalah ini tuh bisa bisa aku selesaikan dengan baik. Jadi di sisi lain aku berdamai, terus mencoba berteman dengan si masalah ini. Di sisi lain juga aku perlu juga main gitu. Aku perlu main ya kayak tadi itu kan self love gitu, self reward juga gitu, bisa jadi gitu ke situ. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah sih gitu. Aku juga nggak percaya gitu bisa ada di titik yang sekarang ini. Bisa ada di titik sekarang, ya itu semua karena ya itu juga kan semua dari dukungan atau doa juga dari orang-orang di sekitar aku gitu, dari orang tua juga gitu apalagi gitu. Terus ya akhirnya bisa membuahkan hasil gitu, membuahkan hasil yang baik gitu, dimana ya aku juga awalnya nggak expect juga sih gitu, bisa ternyata masalah yang kemarin itu aku bisa lewatin gitu dengan baik lah gitu. Ya ibaratnya tuh kayak apa, pecah bisul gitu, pecah jerawat gemplong aja gitu. Yang gemplong aja. Tapi ya karena mungkin aku juga dibarengin sama kerelaan dan keikhlasan hati buat menerima si masalahnya itu. Dan aku juga sih pernah waktu itu tuh ada di satu waktu aku tuh ngadu sama yang nyiptain aku lah gitu. Ngadu deh ya. Mungkin kalau yang muslim bisa ngadu di sepertiga malam, mengadu gitu sama. Ya jadi cara ngadunya itu kayak kita tuh ngobrol dalam hati, mengadu sama Tuhan lah, ibarat sama Allah. Kayak ya Allah kok kayak gini banget gini. Jadi sampai nangis bener sih Abe. Bener. Tapi itu adalah kegiatan yang bener-bener ngena banget gitu di hati gitu. Ketika pas aku mencoba gitu ya gelar sejadah setelah mungkin 2 rakaat aku salat malam gitu. Terus setelah itu aku duduk termenung ya sambil agak merem dikit, terus aku tuh coba gitu ya nginget-nginget permasalahan apa gitu kan yang ini yang aku udah perbuat ataupun mungkin yang orang lain perbuat juga terhadap diri aku pribadi gitu ya. Jadi itu aku tuh enak banget gitu ya ngobrolnya gitu sambil agak nangis lah gitu. Ya tiba-tiba dengan sendirinya tuh plong gitu. Ya pastinya kan dibarengin sama ya tiba-tiba ada insight yang masuk tentang bagaimana caranya berdamai, bagaimana setelah berdamai itu tuh mau diapain masalahnya ini gitu. Setelahnya mau bilang apa? Iya, setelah berdamai itu mau diapain gitu. Apakah mau diselesain? Nah, selesainya itu dengan cara apa gitu. Tuh. Dan kalau dalam keadaan itu pasti suka ada balasan dari yang dari sang pencipta lah gitu. Jadi secara nggak langsung kita ngomong sama diri sendiri, berdoa gitu, terus berdoa ya suka ada balasan gitu ya. Iya, suka ada balasan. Masuklah langsung. Iya, apalagi kan emang sepertiga malam kan emang lagi jam 2, jam 3 malam lah ibaratnya gitu kan. Waktu yang benar-benar kita itu benar-benar free sendirian. Misalkan di rumah mungkin keluarga pada tidur gitu. Nah, kita tuh langsung daripada overthinking. Iya. Daripada kita overthinking, ya lebih baik kita over duit. Over money. Fulus. Enggak lah. Jadi ya gitulah. Jadi lebih baik kita menggunakan si waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat lah gitu. Daripada overthinking. Tapi kan overthinking itu juga bisa bisa diatasi gitu. Gitu. Kayak gitu. Ya seperti itulah gitu gambaran yang pernah aku alamin lah gitu. Dalam sih itu Pak Cep. Dalam ya kita selain berusaha dengan
mungkin berangkat ke profesional, kita juga butuh terkoneksi dengan yang di atas juga. Betul. Karena bahwa bagaimanapun ya kita akan kembali ke hadapannya. Gitu. Anyway, gitu aja sih mungkin ya. Kalau di segmen yang segmen lagi episode kali ini gitu ya. Episode kali ini gitu. Ya mungkin sedikit banyaknya mungkin teman-teman juga bisa mengikuti mungkin tips dan triknya gitu ya. Bisa mengambil apapun yang positif dari omongan kita ini itu. Kita bisa sama-sama saling membagi referensi. Kalau teman-teman misalkan butuh referensi tontonan ketika dalam keadaan yang kurang baik, mungkin dengan hadirnya episode ini dan channel podcast ini juga bisa sedikit membantu teman-teman juga. Iya, betul. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya, nah disclaimer juga, kita tuh nggak bermaksud untuk menggurui ya Pak Cep ya, tapi untuk memberi referensi berpikir kepada teman-teman semua. Betul. Lebih tepatnya seperti itu teman-teman. Betul. Ya. Dan wah, ini sebenarnya obrolan yang seru dan sangat relate untuk kita gitu ya. Sebagai manusia ya pasti kita nggak luput dari yang namanya permasalahan. Betul. Selalu ada lika-liku kehidupan, karena bukan hanya soal kebahagiaan, bukan soal yang positif-positif lah. Pasti ada kalanya kita ini ngerasa stuck dan ya ada di hal yang negatif juga gitu teman-teman. Betul. Kayak gitu wajar lah. Jadi ya pada intinya kesimpulan dari episode ini, kita harus menerima dulu segala macam permasalahannya dengan lapang dada. Nah bener yang kayak tadi Pak Cep ngomong juga tuh, dengan ikhlas kita juga harus mengadu kepada menciptakan kita. Gitu. Nah ya itu tadi, segala Tuhan nggak akan ngasih cobaan ke kita melampaui dari apa yang kita sanggupin lah gitu ya. Jadi semua permasalahan itu pasti ada solusinya gitu. Cuman biasanya ini hanya perkara waktu aja sih gitu. Kenapa perkara waktu? Karena mungkin Tuhan atau Allah itu mengasih kesempatan kita gitu untuk berpikir. Dan setelah waktunya tiba, kita itu memantapkan gitu. Oh ya, caranya seperti ini gitu. Nah setelah waktunya tiba, ya udah kita selesaikan masalahnya itu gitu. Nah, do action. Betul. Betul teman-teman. Ya mungkin ini aja teman-teman ya yang bisa kita sharing lah gitu sama teman-teman. Betul. Nah, sekali lagi nih mau reminder. Nah ini tadi emang udah di depan sempat kita announce lah ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita di belakang juga mau ingetin lagi bahwa episode ini tuh sebenarnya episode poin yang terakhir daripada segmen mental health ini. Gitu, teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ada lagi lihat nih, wah di channel Tanpa Naskah ada video masih dalam segmen mental health. Itu bonus buat teman-teman. Iya, betul. Gitu lah teman-teman gitu kan. Jadi sekali lagi makasih banyak nih yang udah dengerin nonton dan dengerin podcast ini gitu. Dan ngomong-ngomong soal dengerin si Tanpa Naskah ini kebetulan kita recording di hari Minggu. Nah, jadi di Minggu malam nanti si Tanpa Naskah ini akan ada satu episode yang dimana disimpan di Spotify-nya bernama Tanpa Naskah. Oke, ini ya gitu aja sih dari kita ya. Terakhir dari aku Megaman, dari aku Barnacle Boy. Sekali lagi ya di kesempatan yang akan datang. See you next time and goodbye. Ya itu betul.